warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurul Azhara, mahasiswa semester 4 Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pengenalan pakaian adat dan lagu daerah kabupaten masing-masing. Saya berasal dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, saya memakai pakaian kebaya yang berasal dari Jawa Tengah. Kebaya terdiri dari yang pertama ada baju adat, yang kedua ada jarik, yang ketiga ada stagen, yang keempat ada aksesoris yang berupa bros. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pakaian kebaya, filosofi pakaian kebaya, dan pengenalan lagu daerah. Sejarah pakaian kebaya. Pada dasarnya, kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional yang identik dengan wanita di daerah Jawa. Kebaya biasa dikenakan oleh wanita dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan hingga rakyat biasa. Jika pada sebuah acara, kebaya biasa digunakan menggunakan rangkaian peniti yang dipadukan dengan kain panjang bercorak batik. Dengan hiasan bagian rambut disanggul dan dipercantik bersama perhiasan seperti anting, cincin, kalung, gelang, juga kipas. Sedangkan kebaya yang digunakan untuk pakaian sehari-hari biasanya lebih sederhana. Cukup memakai kemben, stagen, dan kain panjang. Selama masa zaman Belanda di daerah Jawa, wanita-wanita Eropa mulai mengenakan kebaya. Kebaya sendiri berasal dari kata Arab yakni abaya yang berarti pakaian. Namun di masyarakat Jawa biasa menyebut kebaya dengan kebiak atau bayak. Secara garis sejarah, belum ada yang menyatakan pasti dari mana kebaya berasal. Ada yang menyatakan bahwa kebaya berasal dari Cina lalu menyebar ke daerah Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Setelah mengalami akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, kemudian kebaya dapat diterima pada budaya Norman di Indonesia. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa kebaya merupakan pakaian tradisional asli Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Seiring dengan penyebaran Islam pada abad ke-13. Hingga kini, kebaya sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Awal mula hadirnya kebaya ialah pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi. Dengan bentuk pakaian berupa baju semacam tunik yang biasa digunakan oleh perempuan Tionghoa di masa pemerintahan dinasti Ming. Kemudian pada tahun 1500 sampai tahun 1800 Masehi, perempuan migrasi Tionghoa mulai masuk ke wilayah Nusantara yang kemudian berkembang menjadi kebaya encim. Saat itu pakaian tersebut menjadi cikal bakal munculnya kebaya berupa baju atasan sejenis tunik dengan lengan panjang menutup leher dan lutut serta berbentuk mirip seperti baju kurung. Selanjutnya, di tahun 1500-an, kebaya mulai dikenal sebagai pakaian khusus oleh anggota keluarga keturunan raja di Pulau Jawa. Pada tahun 1800, bersamaan dengan era pemerintahan Hindia Belanda, bahan pakaian seperti bludur dan berbagai jenis kain, sutra, serta tenun halus lainnya mulai muncul menggantikan bahan katun hasil tenunan yang sederhana. Di waktu itu, penggunaan kebaya diterapkan menurut kelas sosial. Keluarga keraton dan para bangsawan mengenakan kebaya yang berbahan dari sutra, bludur, atau broklat.
Perempuan Belanda atau keturunan bangsa asing menggunakan kebaya yang terbuat dari bahan katun dengan bentuk potongan yang lebih pendek. Keturunan Eropa lainnya yang berdiam di Indonesia mengenakan baju kebaya berbahan katun dengan hiasan brokat di pinggirnya. Terakhir adalah kalangan biasa memakai kebaya dari bahan katun atau tenun yang harganya jauh lebih murah. Tahun 1900-an, kebaya tidak hanya digunakan oleh penduduk asli Jawa, tetapi juga dikenakan sebagai busana sehari-hari oleh perempuan keturunan Tionghoa maupun Belanda. Pada tahun 1945 sampai 1960-an, kebaya semakin meluas dalam kehidupan rakyat Indonesia, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, pengaruh budaya pop yang kuat dari Eropa dan Amerika membuat jalur dunia mode Indonesia berpaling ke arah sana. Berbagai tren fashion bermunculan menunjukkan gaya modern mengikuti arus mode di Eropa dan Amerika. Pada tahun 2000, masa kejayaan kebaya kembali. Para perancang busana berlomba-lomba membuat kebaya modern dengan bentuk yang sedemikian rupa di badan dengan berbagai bahan yang digunakan. Bahkan ada pula kebaya yang kini terbuat dari perpaduan unsur dari bahan seperti logam, kristal, serta beragam manik-manik dan kerang. Ada dua jenis kebaya, yaitu kebaya Kutu Baru dan juga kebayak encim. Kebayak encim adalah jenis kebayak yang dipakai oleh keturunan Tionghoa yang dihiasi dengan sulaman dan bordiran. Sedangkan kebayak Kutu Baru yaitu kebayak yang bergaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik. Kini kebaya kembali meraih posisinya sebagai baju kebangsaan perempuan Indonesia. Bahkan disebut sebagai identitas pakaian perempuan di Indonesia. Tidak hanya dikenakan sehari-hari, kebaya juga dikenakan untuk berbagai acara resmi, bahkan untuk pernikahan dengan perubahan menjadi lebih beragam, indah, anggun, dan modern. Selanjutnya adalah filosofi kebaya. Busana adat Jawa atau pakaian adat Jawa adalah aspek penting dari budaya Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan hanya sebuah pakaian, tetapi mencerminkan filosofi, nilai, dan keyakinan Jawa. Dapat dikatakan juga bahwa busana adat Jawa merupakan cerminan dari budaya, nilai, dan kepercayaan Jawa. Pakaian ini merupakan bagian integral dari identitas Jawa dan seiring dikenakannya pada acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, dan festival budaya. Filosofi di balik busana adat Jawa adalah keselarasan antara diri dalam dan luar. Ini menekankan pentingnya keseimbangan diri, kesadaran diri yang tercermin dalam desain, warna, dan kain pakaian. Keseimbangan antara diri dalam dan luar juga terkait dengan konsep Jawa rupa atau penampilan yang merupakan manifestasi karakter batin seseorang. Selanjutnya, model kebaya yang sederhana dipakai dengan paduan bawahan jarik atau kain panjang, melambangkan sifat dan tampilan perempuan yang lemah gemulai. Dan selanjutnya ada potongan kebaya yang mengikuti bentuk tubuh atau melekat, berarti bahwa perempuan harus bisa selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan mandiri.
Selanjutnya ada lilitan kain jarik yang ketat membuat perempuan bergerak dengan lembut dan kehalusan, yang berarti perempuan haruslah lembut dalam tutur kata dan halus dalam bertindak atau berperilaku. Selanjutnya ada wiru pada kain jarik. Diperoleh dengan cara melipat-lipat atau mewiru ini mengandung pengertian bahwa jarik tidak bisa lepas dari wiru. Yang dimaksud di sini adalah wewiren ojo nganti keliru. Kerjakan yang berarti kerjakan segala hal jangan sampai keliru agar bisa menumbuhkan suasana yang menyenangkan dan harmonis. Nah, selanjutnya ada stagen atau ikat pinggang kebaya yang menyimbolkan usus yang panjang dalam filosofi Jawa yang bermakna kesabaran yang tinggi. Selanjutnya adalah aksesoris yang berupa bros atau kalung. Bros atau kalung pada kebaya wanita Jawa Tengah berbentuk 3 yang menjadi simbol dari tiap fase kehidupan yang harus dilalui oleh seseorang wanita, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap wanita harus siap untuk menghadapi fase-fase tersebut. Selanjutnya adalah pengenalan lagu daerah. Nah, jadi selain pakaian adat, ada juga lagu daerah khas Jawa Tengah. Lagu daerah adalah musik atau lagu yang menjadi ciri dari suatu daerah. Nah, lagu daerah ini umumnya tercipta atau terinspirasi berdasarkan kejadian atau kondisi lingkungan dari daerah tersebut. Hampir semua lagu daerah juga memuat lirik yang menggunakan bahasa daerah setempat. Salah satu lagu daerah Jawa Tengah adalah Lir Ilir. Sebagai bahan pengetahuan kita semua, pada video kali ini saya akan menyanyikan sedikit lagu dari Lir Ilir. Jadi demikian penjelasan mengenai pengenalan pakaian adat dan lagu daerah dari Jawa Tengah.
Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi wawasan bagi kita semua dalam hal mengenal dan memahami pakaian adat serta lagu daerah dari Jawa Tengah. Jika ada kritik atau saran, bisa langsung menulis pada kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.